Apa nih Om selainnya gue? Ya itu kan ada peternakan babi yang sekarang di lapangan itu ya Tegong, dekatnya kali sampai ke ya Tempat peternakan babi. Peternakan babi penyembelihan sampai Pasar Wage yang akhirnya jadi Pasar Wage. Oh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido di podcast Ora di Maha Podcast di channel YouTube UBS TV. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa ini. Luar biasa banget. Perkenalkan dengan dengan Abi Solahuddin. Abi Solahuddin. Abi. Allah. Om, makasih banget loh udah datang ke sini, Om. Sama-sama. Ya juga tidak ketimaha. Ketimaha bener. Lagi pengen ngopi karo Om Sarwo. Sarwo. Tahu-tahu kita dicek ngobrol. Karena gini, ya. Aku penasaran banget dengan apa yang ada di Bumi Ayu. Bumi Ayu itu luas banget, Bumi Ayu itu besar. Menurut aku ya. Menurut aku besar. Nah, ini tadi di luar sebelum podcast kita ngobrolin banyak tentang Bumi Ayu. Mbok ceritakan nang aku sing sebagai generasi yang sekarang biar tahu tuh Bumi Ayu tuh bagaimana dulunya, terbentuknya Bumi Ayu bagaimana, kok bisa nedarani Bumi Ayu kok dan jenengan nganggo bahasa campur-campur apa ya? Ora apa-apa malan lebih sepenaknya lah ya. Bener. Lebih mengena, masyarakatnya lebih tahu. Nah, gue. Nah, Bumi Ayu itu gimana sih, Om? Terbentuknya Bumi Ayu itu, Om? Iya, yang sepengetahuan saya baca literatur dari zaman kolonial ya. Khususnya ini tahun 1893-92. Saat itu Nusantara ini dijajah oleh Belanda. Ya. Tebu itu sangat dibutuhkan oleh internasional. Maka tebu terbesar, gula terbesar, penyuplainya adalah dari kita, dari sini. Dari Brebes apa dari Bumi Ayu? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ya, dari Indonesia, khususnya Jawa. Jawa, khususnya Pantai Utara. Pantai Utara. Utara. Kenapa di Pantai Utara? Karena letak geografis Pulau Jawa itu, ya, gelombang yang paling kecil. Ketika itu kan kapal-kapal tidak ada kapal-kapal sebesar yang sekarang ini. Betul. Jadi mereka para petualang, ya dari Eropa, dari Arab, dari apa, pasti mendaratnya di wilayah Pantura ya. Karena lebih dangkal ya. Ya lebih dangkal, terus gelombangnya juga tidak begitu ganas besar. Ya. Betul. Maka pertama Islam masuk ya di daerah situ. Daerah situ ya. Makanya para wali juga banyak di Pantura ini. Betul. Wali-wali itu ya diantaranya dari Banten ya, sampai Betawi, Jakarta, dari Cirebon sampai daerah Kudus utara semuanya. Bener banget. Daerah utara. Nah itu sampai akhirnya geser ke Bumi Ayu gimana tuh, Om? Dari zaman Belanda itu yang tadi banyak orang yang cari ini, terus bisa geser ke Bumi Ayu. Bumi Ayu menurut aku ya, Bumi Ayu itu udah dari dulu menjadi senternya perekonomian, salah satu senter perekonomian pada zaman Belanda. Bener nggak, Om? Iya, betul itu. Ini istilahnya daerah industri baru. Kalau sekarang ya daerah industri baru. Tadi karena apa? Kebutuhan. Jadi ketika itu Belanda pengen menguasai pangan, itu dikuasai oleh VOC ya. Korporasi ya. Betul. Kumpulan korporasi. VOC itu karena sudah menguasai di gula, pengen menguasai di tepung. Karena situasi iklim di Indonesia itu nggak mungkin gandum, ya, maka diambil alternatifnya adalah singkong ya. Makanya di Bumi Ayu salah satu pabrik singkong yang gede juga ada di Bumi Ayu ya. NV Hoguan gitu. NV Hoguan benar. Ya, NV Hoguan itu masuk sekitar 1893. Ya, dari situ berbondong-bondong dari utara yang tadinya Islamnya sangat kental sekali, ya, masuk ke wilayah Bumi Ayu. Pasnya itu adalah di sebelah utara Kali Keruh. Sebelah utara Kali Keruh. Iya, sebelah utaranya Kali Keruh. Daerah di situ memang dulu ya ada penduduk lokal asli dari Bumi Ayu waktu itu tidak
sebanyak yang sekarang ini. Ya, betul. Lah saat itu tepatnya kalau sekarang di mana, Om? Tepatnya kalau sekarang ini ya di lapangan asri. Di lapangan asri ya? Iya, sampai ke Talok. Sampai ke Talok. Sampai ke stasiun Talok ya. Talok. Ya daerah Bumayu lah. Yang pokoknya Kalikeruh sebelah utara. Kalikeruh sebelah utara. Pokoknya batasannya adalah Kalikeruh gitu ya tadi ya. Kalikeruh sebelah utara. Pada tahun 1901 maka jalan kereta, pembangunan jalan kereta itu sudah nyampe ke Bumiayu. Sampai ke Bumiayu. Itu kan untuk transportasi transportasi tepung ini ya. Jadi master plan dari Belanda itu mengharapkan ada 2 jalur ya. Kereta bagian selatan Bandung sampai Surabaya. Di utara itu dari Jakarta sampai ke Banyuwangi. Ya. Untuk terobosannya, untuk pemenggalannya itu masuk ke wilayah Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon. Ya. Makanya bisa dilihat dari jalur kereta aja kita udah tahu ya di situ ya. Tahu. Maksudnya jalur perekonomiannya itu ada di situ ya. Jalur terobosan. Benar. Berarti kan tempat Belanda itu biasanya kalau mau bikin sesuatu itu kan ada plan-nya. Plan-nya itu panjang banget. Nah, karena yang bangun VOC tadi ya, korporasi-korporasi itu makanya salah satu pusat ekonominya itu ada di Bumiayu juga ya. Di Bumiayu itu istilahnya daerah industri baru. Industri baru ya. Saat itu dicanangkan industri baru yang berbasis kepada tepung tapioka tadi ya. Kalau gula tetap di utara. Di utara. Tapi kalau yang tapioka tepung-tepungan ini arahnya gini. Waduh, luar biasa. Ini saya baru tahu nih pengalamannya. Saya taunya nih. Hogwan itu ya tempat bulu tangkis. Hogwan itu sebenarnya salah satu anggota dari VOC. Nah, ada yang bilang gini Om, ada yang bilang bahwasanya kita itu nggak dijajah sama Belanda Om, tapi kita itu dijajah sama VOC. Itu benar nggak sih Om? Ya betul. Pertama, VOC itu maksudnya Belanda itu masuk ke Indonesia kan pada tahun 1560-an. Ya. Pertama adalah Spanyol dulu. Spanyol. Karena Spanyol, kalau kita tarik ke belakang lagi, Spanyol kan pernah dijajah di istilahnya Turki ya. Turki Utsmani benar. Perkembangan kelautan saat itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Di antaranya salah satu warga negara Belanda yang kerja di perkapalan Spanyol namanya Magellan. Ya. Setelah Magellan ikut berlayar dengan konvoinya Spanyol ke daerah Nusantara, maka terjadilah dia membuat peta-peta. Lah, pulang di sana melaporkan ke kerajaan dan ke konglomerat di sana ya, di Belanda ya. Di Belanda. Akhirnya dibiayai langsung mengadakan ekspedisi khusus untuk datang ke Nusantara. Karena ada kekayaan luar biasa di sini ya. Di sini luar biasa rempah-rempahnya, ininya itu. Luar biasa banget. Ini pengalaman loh teman-teman semuanya. Yang biasanya ngobrol sama aku itu ngobrol asal-asalan. Ini ada histori, ada sejarah yang bisa kita gali. Kita ngegali sejarah nggak harus gede-gede senusantara. Cukup aja dari Bumiayu. Ternyata Bumiayu menjadi punya dokumentasi ya. Dokumennya kuat. Kuat banget, luar biasa. Ya. Nah, tadi kenapa aku bilang tadi Bumiayu kok jadi pusat tadi ya industri baru? Karena aku melihat pasti ada hal yang di situ dipertimbangkan. Kok sampai bikin Sakalibel, bener ya? Sakalimalan. Nggak mungkin dong. Saya sebagai pembisnis mau invest di situ, mau invest ke salah satu desa, salah satu tempat, kan harus mikir. Karena ini pasti kan investasi sangat besar itu pada saat itu. Sangat luar biasa, super ya. Sekarang itu bahasanya triliunan billion dolar untuk membangun kereta yang dari Purwokerto nyambung ke sini ke Bumiayu ya. Ke Bumiayu. Karena Bumiayu dijadikan industri baru saat itu. Untuk industri yang berbasis satu tapioka, keduanya adalah teh. Teh ya.
tehnya sampai hari ini itu masih dihargai. ada. Dan masih dihargai di Eropa itu harganya mahal. Harganya mahal. Super ya, itu super. Teh kali gua ya. Ya. Nah, selain tadi ada tapioka, terus ada teh. Ada lagi nggak Om? Kayak kopi. Karena aku juga dengar bahwasanya di daerah Pakujati ke sana. Pakujati ke sana sih arahnya apa ya? Arah Maring Cigobang mana? Gue juga akeh kopi karo coklat. Bener orang? Betul ya. Dulu memang kopi di sini kan kita lihat saja lah. Komplek BCA itu sebenarnya itu adalah gudang kopi dulunya. Ya bener. Ya. Bener. Itu gudang kopi karena ya waktu itu kan penghasil utamanya di Bumiayu ini satu adalah teh. Tehnya paling super. Ya. Keduanya adalah tapioka. Ketiganya adalah beras. Dan beras ini sampai secara nasional mutunya pulen putih, kualitasnya sampai di tahun era 70-an. Sampai tahun 70-an. Sebelum Cianjur itu muncul di Bumiayu sudah. Pantas saya lihatlah buku-buku literasi, buku-buku ekonomi. Betul. Itu sangat penghasil beras yang sangat luar biasa. Segitunya. Makanya aku banyak ya. Aku kan punya teman penghasil punya pabrik beras. Ya. Dan itu beras Bumiayu itu emang diminati ya Om? Betul. Secara nasional kualitas yang paling prima sebelum Cianjur ngetop itu adalah Bumiayu. Ya kita baca literatur lah di buku ekonomi daerah tahun 70-an. Anak SMP, anak SMA pasti baca Bumiayu itu penghasil beras ya. Penghasil beras. Nah tadi dengan gudang kopi yang ada di BCA itu, barangkali nggak ada yang nggak tahu ya bahwasanya BCA yang sekarang itu yang Bank BCA itu dulu gudang kopi. Itu ceritain Om, tempat-tempat mana saja yang dulu jadi tempat kopi, jadi perkebunan kopi. Ya perkebunan kopi yang jelas itu yang paling terbesar itu di Wanatirta. Sampai hari ini ada. Kalibaya yang iya benar. Yang sekarang menjadi perebutan antara warga dan perhutani. Ya. Dulunya itu kan tanam kopi seluruhnya. Iya benar. Bahkan aku waktu SMP SMA itu masih sering ke sana dan itu emang bener industri kopinya itu jalan gitu. Iya, sampai hari ini ya paling hanya karena kopi dibutuhkannya kecil paling 1-2, lebih banyak kayu-kayu yang lain. Tapi statusnya di situ adalah perkebunan kopi. Kopi ya. Perkebunan kopi. Itu milik siapa, Om? Masih perdebatan? Iya, masih. Dulu kan ada yang namanya oligarki lokal lah. Ya, benar. Lokal karena tanah itu dulu sebelum merdeka itu tanah adalah tanah ulayat, maka masyarakat itu berbondong-bondong merebut. Benar. Sebelum ada perhutani, sebelum ada pemerintahan Indonesia. Ya, benar. Karena gini Om, sekarang itu harga kopi gila-gilaan Om. Ya. Harga kopi gila. Bahkan satu gelas kopi, satu sloki itu harganya bisa 25-50 ribu, ada yang lebih dari itu. Gram-gramasinya itu gramasi kopi juga mahal banget. Padahal kalau kita menarik ke belakang ya, kita udah ngopi dari dulu loh. Bener gak sih Om? Betul. Kita udah punya kopi dari dulu. Kalau misalkan sekarang ada kopi Capar dari Salem, ada kopi Pandansari, ada kopi ini Sirampok itu Kaligiri, Dawuhan ya kopi Kaligiri. Berarti cikal bakalnya memang sudah ada. Sudah dari zaman Belanda ya. Dulu memang kecil-kecil lah masyarakat lokal yang di tepi-tepi hutan itu biasanya menanam. Kecuali yang agak besar itu yang di Wanatirta. Di Wanatirta itu ya. Mungkin buat kalian yang nggak tahu, Wanatirta arah Pedudutan munggah maning sidik Anjok Pereng ya Om. Betul. Nah, gue dong pengen ngerti. Wilayah di situ dulu adalah kebun kopi semua ya. Yang sekarang sudah sedikit berubah, ada pinusnya, ada yang lain. Ada macam-macam. Udah ada yang nandur tempat wisata. Iya. betul ya. Nah, oke itu jadi kita ngobrolnya jadi panjang ya ternyata. Nih ini teman-teman semua orang tim podcast. Ini satu lagu ya yang menarik untuk ke Eropa datang ke sini. Apa di antaranya itu adalah pabrik yang di Maribaya itu 465 hektar di sana ditanami sereh, pabrik
pabrik sereh namanya dulu apa ya? Oh, itu dulu di sana ada. Iya, minyak atsiri. Sampai hari ini ya puing-puingnya masih ada di. Puing-puingnya masih ada, tapi ininya sudah nggak ada pabriknya. Ya, pabriknya sudah nggak ada. Sekarang adanya ya mungkin ya perhutani. Nah, kalau orang-orang nggak tahu di Maribaya itu malah sekarang yang tahunya ya adalah X Aceh apa ya? Orang-orang eksotis dari Aceh, banyak kan itu ya. Ya betul, itu kan. Nah, jauh sebelum itu malah pabrik sereh. Pabrik sereh, zaman Belanda itu pabrik sereh. Nah, setelah tahun 50-an ya, itu untuk pelatihan ABRI. Jadi diokupasi. Okupasi itu namanya ABRI menguasai lahan-lahan swasta untuk tujuan institusi militer. Militer. Itu buat tempat latihan. Ya, buat latihan. Itu dulu luasnya itu 465 hektar. 465 hektar. Nah, sekarang milik siapa? Sekarang itu hak pengelolaannya sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Pemda. Iya. Nah, kemarin terbaru berkurang 100. Kenapa tuh? Ya, saya tidak tahu, mungkin sebagian diklaim oleh perhutani, sebagian diklaim oleh warga gitu. Akhirnya tersisa ada juga 350 kemarin aset daerah. 100 hektar loh, teman-teman. 100 hektar loh, teman-teman. Ini luar biasa. Apakah ini juga ada kaitannya dengan industrialisasi yang bakalan datang? Saat industrialisasi yang bakalan bergeser, karena kita tahu industri itu dulu di Jakarta, terus geser ke Cikarang, terus ceker lagi ke sini. Nah, sekarang itu lebih dekat, ini udah mau ke arah Pantura, kayak Brebes, kayak Pemalang. Dan apakah nanti Bumiayu juga bakalan kecipratan itu? Karena ada cerita juga bahwasanya bakalan ada jalan tol nih antara antara di timur atau di barat. Itu dengar nggak cerita itu? Iya, dengar. Itu kan mengikuti istilahnya master plan daripada Belanda. Ya, betul. Kembali lagi tadi ke industri baru waktu zaman Belanda ya. Waduh. Historisnya kan jelas yang tadi kita katakan bahwa ada transportasi kereta dari Bandung sampai ke Banyuwangi. Iya. Itu katakan satu itu. Yang kedua Jakarta sampai Surabaya. Nah, untuk menembus tengah-tengahnya, untuk supaya menggabungkan dua posisi itu kan melalui Bumiayu. Di Jawa Tengah itu malah digeser di Bumiayu ya. Bumiayu. Oh iya. Ini kan satu contoh, ini kan sebuah fakta. Bener. Artinya nanti ketika ada tol Pantura dan tol Selatan, tengah-tengahnya ya Bumiayu, bener banget. Itu yang harusnya kita syukuri ya. Betul. Bener. Ya, karena master plan zaman jebot lah ya. Zaman bahola. Jangan bahola, bener banget. Apalagi Om yang mau di-sharing ke kita nih biar kita tahu. Tadi udah ngobrol masalah industrialisasi. Di situ ada industrialisasi. Ini yang terbaru Om, karena ini dekat dengan pilkada ya. Kemarin kita tanggal 27 ya. 27 November 2024 ini kita habis pilkada Om. Iya, betul. Seperti biasa pada saat pilkada, pilpres, pilgub atau pilbub atau pil-pil yang lain, yang ribut adalah pemekaran Kabupaten Brebes menjadi dua daerah, yaitu Brebes Utara dan Brebes Selatan. Brebes Selatan itu melingkupi Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Serampok, Salem dan Bantar Kawu. Iya. Ini mulai muncul kapan sih Pemekaran ini muncul sekitar tahun 1968. 1968. Nyurung apa-apa kayak nyurung tekan. Dulu pengusung utamanya Allah yarham itu Pak Haji Basori. Oh ya, Pak Haji Basori. Iya, DPR GR namanya dulu. DPR GR. Jadi DPR GR-nya itu Pak? GR-nya gotong royong. Gotong royong ya. Kalau sekarang Kim lah ya. Ya benar. Sing akeh dukung. Sing dukung. Iya, akeh dukung. Lah ya. Terus pribadi kok Pak Haji Basori itu mencetuskan kenapa Bumiayu atau daerah selatan ini harus mekar? Itu idenya gimana sih Om? Tahu nggak dong ceritanya begitu? Satu kan begini, secara geografis memang antara Brebes Selatan dan Brebes Tengah dan Utara itu terhalang namanya sungai
Sungai Pemali. Sungai Pemali, betul. Pemali. Sehingga membentuk komunitas masyarakatnya itu berbeda-beda. Artinya berbeda-beda di sini ya. Kita lihat sajalah orang Bandar Kawung mau ke sana aja harus muter ke Bumi Ayu, betul. Salem juga sama. Betul. Lah, ini menciptakan sebuah cash flow ya kalau ilmu ekonominya. Nah, orang-orang Bumi Ayu itu lebih dekat perputaran ekonominya sama Bumi Ayu, Purwokerto dan Tegal. Bukan ke Brebes malahan. Bukan ke Brebes. Oke. Brebes itu hanya administrasi. Dan secara kultural, sosial kompleknya itu berbeda. Jadi kita dengan teman-teman yang ada di tengah dan utara itu hanya kepentingan administrasi saja. Sedangkan kepentingan ekonomisnya kita lebih dekat dengan masyarakat Aji Barang, masyarakat Banyumas Margasari, betul. Selawi. Itu hampir sama malahan sama. Baik itu di ekonomi, di budaya dan benar. Letak geografisnya juga sama. Betul. Artinya kalau kita mengacu kepada penelitian yang kemarin tahun berapa ya, yang pemekaran ini. Ya 2017-an 2017-an dari Undip itu sudah menyatakan wajar. Artinya bahwa 6 kecamatan ini sudah mampu layak untuk mengatur dirinya untuk membuat kabupaten baru. Iya betul sih. Cuma ya pokok masalahnya karena kita hierarkis ada di Jakarta, secara de facto dari sejarah kita sudah mandiri. Ya. Dari penelitian sudah oke. Bupati merekomendasikan sudah ditandatangani itu. Paripurna DPR sudah. Artinya secara de facto kita itu sebenarnya sudah berpisah. Kakinya itu sudah ada di tempat yang lain ya, betul ya. Cuma suratnya aja. Surat istilahnya kalau bercerai ya wong eta wis bercerai suwe nemen. Wis ora tau tuh. Wis ora turu bareng. Ekonomine ya dewek. Cuma ya kuwe miki begitu tuh anak arep sekolah tetap baik urusan kakaknya administrasinya. Jadi bener. Sebuah keniscayaan lah bahwa anak-anak masyarakat Brebes Selatan itu ya punya hak untuk diperlakukan pelayanan yang sama, walaupun ada pelayanan terpadu. Yang kemarin saya sangat menyesalkan. Kenapa tuh? Waktu zamannya Bu Ida kita kan sudah komit dari 63 pelayanan publik itu akan dijadikan satu pintu di sini Kawedan. Komitmennya semuanya. Tapi sampai kekinian itu hanya 2 pelayanan, paling BPJS sama apalah itu. Nah ini kan perlu ada dorongan dari masyarakat betul. untuk menuntut supaya jangan kita ayo dong gawe kakak, gawe apa baiklah nih kene lah ya. Betul. Di sini sebenarnya bisa. Itu juga ada salah satu catatanku. Aku masih mencatat pada saat Gubernur Jawa Tengah itu Ganjar Pranowo 2019 ya, 2019. Itu Pak Ganjar tuh ngomong 2019 atau 18. Dia ngomong pada saat baru dilantik beliau itu bukan Mbak Isa yang kedua kalau nggak salah. Mbak Isa yang kedua. Beliau itu ke sini dan ngelantik tuh. Dia bilang gini, "Pak, gimana Pak dengan Brebes yang besar seperti ini?" gitu. Pak Ganjar itu bilang seharusnya Brebes itu dibagi menjadi 2. Walaupun tidak dibagi secara administrasinya, minimal wakil bupatinya itu ada di selatan. Bikin kantor di selatan. Itu kan harusnya menjadi catatan kita semua untuk menuntut, wingi jere PTSP-ne semene. Wingi jere kantor wali kota kantor wakil bupati ini kene. Harusnya ini mumpung kemarin baru jadi. Bukan ngompori. Ini mumpung ada bupati baru, ada wakil bupati baru. Ayo dong kita lakuin biar di sini dibikin bupatinya ada di sini karena nanti pasti berdampak positif untuk Brebes Selatan ya. Walaupun kita nggak pisah ya, tapi untuk kebijakan-kebijakan yang tepat dan cepat itu bakalan cepet. Iya bisa dieksekusi kan? Dieksekusi. Bener, apalagi nanti kalau tolnya udah jadi. Mau ke Brebes kan lebih deket ya. Kalau bupatinya di sini aman lah ya. Pakai forager bisa. Setuju nggak Om dengan kata-kata Gubernur Jawa Tengah yang lalu itu? Sangat setuju. Artinya bahwa itu kan hanya administratif betul. Surat lah. Yang penting pelayan ini di sini itu ada. Memang komitmen
fiktifnya itu ada waktu zamannya Bu Ida 63 item harus di sini. Betul. Tapi faktanya kan 3. Dan kita rasakan. Nah, itu harus kan dipertanyakan. Harus dipertanyakan minimal kalau ada wakil bupati yang di sini. Nongkrok di sini. Enak banget, enak banget. Insya lah pelayanan itu tidak harus kita bira-biri ke Betul. Oke, Om. Nah, aku mau nanya, Om. Kan jenengan lahir tahun berapa? Tahun 56. 56. 56. Sekarang 2024. Melihat Brebes dari tahun itu sampai sekarang, apa perubahan yang signifikan dari Brebes ataupun dari Bumiayu ini, Om? Kalau di wilayah selatan itu ya tidak ada yang berubah sama sekali, malah justru kita menyesalkan ya, apalagi kalau kita tarik sebelum kemerdekaan. Di sini kan ekspor terbesar tapioka di Jawa Tengah adalah dari Bumiayu. Dari Bumiayu. Ya, termasuknya itu yang kualitasnya yang bagus-bagus. Tapi menjelang tahun 65 karena karyawannya itu diprovokasi katanya mau merdeka, akhirnya meninggalkan pekerjaan sehingga industri-industri yang ada di Bumiayu itu langsung rontok, langsung mati ya, langsung rontok. Betul. Yang paling rontok pertama itu adalah pabrik kok. Terus pabrik kok. Di mana tuh? Pabrik kok dulu ya ada di SD Kalerang dulu. Di SD Kalerang. Terus? Betul. Apa lagi, Om? Pabrik pil kita yang sekarang ini itu kan aslinya dari asli sini. Bumiayu. Pil kita loh asli Bumiayu. Aku baru tahu. Apa lagi, Om? Ya, terus yang apa namanya? Teh apa namanya? Gopek. Teh gopek dulu pabriknya semuanya ada di sini. Di sana itu hanya pengepasan. Oh, aslinya itu dari sini. Aslinya dari terus sini. Ada lagi, Om? Yaitu kalau yang di belakang, kalau yang di belakang ini, Om, di belakang pom bensin di sana. Pom bensin itu salah satu unit pengolahan di Hoguan itu untuk pabrik karton. Oh, pabrik karton. Jadi begini, padi setelah dikupas, merangnya itu sebagai bahan untuk bikin karton. Oh, ya, untuk pengepakan ya? Pengepakan. Krustin. Itulah sebelah sini dekatnya Bong yang ke sana itu adalah pabrik apa namanya Bubung lagi semangat. Ya. Jadi apa nih, Om, selainnya gue? Ya itu kan ada peternakan babi yang sekarang di lapangan itu ya Tekong dekatnya kali sampai ke tempat peternakan babi penyembelihan sampai Pasar Wage yang akhirnya jadi Pasar Wage. Oh, itu aslinya malah aslinya ya peternakan Pasar Wage. Iya. Sejarahnya Pasar Wage. Oh, gue. Nah, dong kan ning ngono berarti prakebong lah. Iya. Otomatis pemakaman apa? Iya, situs ya. Pemakaman Cina itu. Nah, itu berarti di situ ada dong orang-orang Cina atau ada orang-orang yang etnis Tionghoa itu di situ. Ya memang dulu mayoritas setelah adanya industri baru di sini, perpindahan dari Tegal sampai ke sini ya. Akhirnya kan kita selalu dibagi oleh kondisi sungai waktu itu, sungai ya. Kalau sebelah utara Kali Keruh ya, itu adalah kawasan industri tepung tapioka yang sebelah sini yang lain-lain. Nah, pelaku-pelakunya kebetulan itu ada Arab, ada Cina. Dulu menguasai seluruhnya ya. Sebagai titik kota industri skala di Jawa Tengah itu terbesar untuk ekspor ke Amerika, ke Eropa. Waktu itu ya. Waktu itu berarti Indonesia Bumiayu sebelum masa pemerintahan Indonesia ini, kemerdekaan Indonesia makmur banget tuh, Om. Wah, sangat makmur sekali. Kaya banget, Om. Kaya sekali. Sekelas Semarang. Sekelas Semarang. Luar biasa. Ya. Om. Iya. Luar biasa berarti. Lah, berarti setelah merdeka malahan jadi begini itu suatu kemunduran. Kan kemundurannya setelah tahun di era Perang Dunia ke-1 sampai 1936 ya. Itu mulai gonjang-ganjing. Diperparah saat 42 Jepang masuk ke Indonesia, Belanda lari. Belanda lari. Di sini pribumi diprovokasi sama Jepang, nanti
kon ki sedulur tuane nyong bahasane. Tulung kowe sing ngarani Belanda ku kurang ajar kaya asu piye ditanamkan itu dan dilatih militer. Benar. Dilatih militer dan diprovokasi bahwa kita saudara tua. Jadi Jepang iya, ora njajah kayak kunyuk kayak. Sehingga kan ada kata-kata waktu itu Inggris dilinggis, Amerika disetrika. Itu adalah doktrin dari Jepang. Di Jepang untuk mengusir Belanda saat itu. Kayak gitu. Jadi caranya emang kayak gue ya. Caranya seperti itu. Terakhirnya situasi politik saat itu khususnya gonjang-ganjing. Ada sebagian yang jadi pahlawan, tentara. Iya betul. Hizbullah ini. Macam-macam lah ya. Akhirnya industri itu makin menurun, karyawannya makin ini. Menyusut ya. Ya menyusut. Puncaknya pada tahun 53 akhirnya ditutuplah. Hoguan NV itu ditutup karena sudah nggak bisa beroperasi lagi. Gitu, itu sejarah panjang berarti. Sejarah panjang. Terus dari dulu kan satu paketnya itu dengan Sukaraja. Di Sukaraja ada pabrik tapioka juga di sana. Majenang juga ada. Di Majenang, dari Majenang sampai dari Ciamis. Cirebon. Pusatnya ke sini. Oh my god, itu kenapa? Iya, betul. Luar biasa. Ya, saat itu karena apa? Transportasinya kan waktu itu masih pakai pedati. Terutama faktornya itu kereta. Kenapa ada kereta di sini ya? Itu dulu kan ada kereta dari lapangan Asri lori namanya yang ke sana. Jadi Hoguan NV itu bikin jalan yang sekarang ada sebelah timurnya dulu itu ada khusus untuk lori. Jalan khusus angkutan produk dari NV Hoguan itu ya mau dikirim ke stasiun Bumiayu ya. Jadi bukan pakai jalan umum, ada jalannya khusus ya. Tapi jalan kereta. Bukan jalan kereta, jalan biasa, tapi yang khusus selalu lintas. Jalan ini, jalan apa namanya? Jalan pabrik mungkin kalau sekarang. Jalan pabrik. Benar. Khusus untuk pabrik. Itu ada. Ya sampai tahun 90-an masih ada itu. 90-an. Ya sekarang mungkin bekas-bekasnya ada. Berarti misalkan teman-teman yang suka sejarah nih, bisa kali mengulik sejarah di Bumiayu nih. Dengan soalannya. Ya Allah, ini salah satu obrolan yang luar biasa, ini daging ini. Pengetahuan yang luar biasa banget untuk kita semua warga masyarakat Bumiayu dan sekitarnya. Jadi makanya kalau misalkan tadi tahun 60-an Pak Haji Basori ya? Basori Pak Haji Basori itu untuk tahun 68 ya, tahun 68 itu ingin merdeka. Ingin memisahkan diri dari Brebes itu udah pemikiran yang luar biasa ya. Karena kan dulunya industri ini kok makin kesini makin banget. Nah, Om, ini mungkin buat teman-teman yang nggak tahu nih, yang tadi kita udah ngomongin. Tadi ada background masa lalu yang luar biasa, ada sejarah yang luar biasa, ada budaya, wisata dan lain-lain. Nah, gimana dong menanamkan hal, karena segala sesuatunya itu harus ditanamkan dari kita, kecintaan kita pada satu daerah, kecintaan kita pada satu negara, ya kan, betul nggak? Betul. Nah, bagaimana biar teman-teman ini biar jadi satu, cinta pada Bumiayu, itu apa hal-hal apa yang harus dilakukan? Bahwasannya, karena sekarang banyak banget orang yang mengaku orang Bumiayu, mengaku orang Brebes Selatan, cinta dengan, tapi mereka sebenarnya nggak ngapa-ngapain, malah mereka hanya memanfaatkan daerah kita ini untuk kepentingan ekonomi, kepentingan bisnis, kepentingan politik. Karena kita buat ngamen. Cuma buat ngamen begitulah. Karena banyak banget begitu maaf ya, mohon kata. Nggak pernah ke Bumiayu, nggak pernah begitu ada acara pilkada kayak kemarin. Saya itu sebenarnya cinta banget sama Bumiayu, datang ke sini dan pengen meraup suara. Itu gimana Om? Biar mereka pada cinta, asli cinta dan pengen membangun Bumiayu. Ya ini kan ya, kalau kita melihat bahwa sejarah adalah guru kita. Betul. Tadi kan kita sudah ceritakan bahwa kita dulunya kota yang paling sangat makmur, luar biasa. Ini kenapa hancur? Karena satu dipicu waktu itu adalah anti rasialis. Ya. Jadi tadi pelaku-pelaku ekonomi yang Cinanya, yang Arabnya, yang apa dibantai saat itu karena kondisi
ya tadi masa transisi lah ya. Kemerdekaan lah sampai tahun 48. Jadi kita harus menghindari mulai sekarang, kita jangan istilahnya memanfaatkan isu-isu rasialis, isu-isu agama itu dijadikan, apalagi sekarang isu-isu pemekaran. Kita mau mekar tapi kita masih rasialis, masih ini, ya tidak ada gunanya. Tidak ada persatuan di situ ya. Iya, karena secara de facto bahwa yang ekonominya bagus dan ini sejarah membuktikan memang bukan orang asli dari sini. Peranakan lah ya. Peranakan, betul. Karena mereka merasa betapa pahitnya orang merantau, saya harus kaya. Betul, betul. Dibuktikan oleh sejarah masalah Bumiayu itu. Hancurnya kan satu kondisi politik yang saat itu diobok-obok ya, tentang masalah rasialis, ya, masalah keagamaan, masalah yang ini, yang akhirnya etnis ya saat itu kan masa yang paling itu adalah kemerdekaan. Jadi ini anti kemerdekaan, itu anti kemerdekaan, bangsa itu peranakan itu, ya orang di luar dari ya namanya situasi emosi semacam itu kan menghancurkan. Betul. Yang akhirnya kita itu sekarang jadi miskin, ya? Sampai kekinian kita yang jadi miskin ekstrim, ya. Miskin ekstrim, banyak tingkat pendidikannya paling rendah dan lain-lain. Betul. Kita kan malu kalau kita tahu ya dokumen-dokumen yang ada di Leiden di sana. Wah, ternyata kita tuh luar pernah biasa ekspor, pernah ini. Kenapa? Bener. Mari generasi yang sekarang ini kita belajar dari sejarah. Betul. Apa yang menyebabkan kita jadi terpuruk lagi? Betul. Nah, ini. Jadi apalagi sekarang masalah ada emosi tentang pemekaran. Dan itu wajar rasional banget. dan faktual. Tapi jangan ini dijadikan sebuah senjata untuk hal-hal yang tidak prinsip. Betul. Harusnya prinsipnya tadi ya. Pemekaran itu karena kita punya cita-cita besar, cita-cita luhur. Betul banget. Bahwa pemekaran ini adalah jembatan emas menuju Bumiayu era tahun 90-an. Betul. Jadi 1901 itu sudah ya. 1926. Indonesia udah besar ya. Maksudnya Bumiayu sudah besar ya, maaf ya. Karena saking semangatnya nih. Karena kita taunya ya Indonesia gitu ya, besar Indonesia. Tapi sebenarnya di Bumiayu sendiri sebesar itu, segede itu. Kelasnya sudah ekspor. Mancanegara berarti ya. Ekspor impor iya. Luar biasa banget. Ini obrolan yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, sambil ngulik ya, sambil kita belajar. Sambil belajar, sambil bisa. Sejarah adalah guru yang terbaik untuk kita. Mari kita bersama-sama untuk melihat kenapa di Bumiayu pernah jadi ekspor impor. Eksportir besar gitu ekspor besar, menjadi kota industri. Tapi kekinian itu jadi termiskin. miskin ekstrim lagi. Darurat stunting bisa. Oke Om, aku geser nih Om. Ini mungkin udah terlalu panjang ya, ini panjang. Ini ada hal yang aku pengen tanyakan lagi Om. Ini mungkin ini menjadi obrolan terakhir mungkin di pertemuan hari ini. Mungkin lain waktu bisa ketemu lagi ya kali Om. Insyaallah. Kita akan lebih fokus ya. Fokus lagi ini. Karena ini masih berantakan banget ini. Mungkin yang edit juga bingung. Ini ngobrol apaan? Om, tahun 60-an itu ada tragedi yang luar biasa di Indonesia, yaitu PKI. Betul ya Om? Betul. Tahun itu. Kejadian pada saat itu di Bumiayu gimana Om? Karena Bumiayu menjadi salah satu tempat ada banyak orang yang di situ yang dituduh menjadi PKI. Betul ya Om? Betul. Dan dihukum secara tidak melalui hukuman, tidak melalui persidangan, tapi langsung dihukum saja. Ada yang aku dengar ceritanya, ada yang lari ke Sakalibel, terus dia nyemplung dan hilang, terus ada yang dikubur. Dari jembatan di Bakna. Nah, aku pengen dengar cerita Om. Di masa itu gimana Om? Di Bumiayu ini. Ada juga yang akhirnya pada mengaku jadi orang Muhammadiyah. Ada yang mengaku jadi orang NU, yang akhirnya mereka selamat sampai sekarang dan anak turunnya itu masih ada. Menurut jenengan gimana? Ya itu memang masa yang paling kelam sekali. Di masa kemerdekaan ya? Iya, di masa
kemerdekaan itu ya sekitar tahun 48 sampai tahun 65 itu masa tahun 55 ya. Itu masa istilahnya kita kan menganut demokrasinya kan liberal. Jadi saat itu partai silakan membuat partai. Partai yang rasialis, partai yang nasionalis. Jadi sampai yang marhens, yang apa masuk semuanya. Dan salah satunya adalah PKI. Ya, salah satunya adalah PKI. Komunis ya. Dalam geo internasionalnya PKI ini kan punya apa namanya yang terutama yang istilahnya kayak Tan Malaka itu kan ingin menganggap bahwa dunia ini, negara-negara ini adalah bahasanya anjing-anjing. Jadi anjing-anjing yang ada menghuni bumi ini jangan sampai kita membesarkan salah satu anjing. Harus sama semua. Harus sosialis. Harus sosialis. Itu. Ya. Cuma karena orang Barat itu pengennya menjadi anjing yang terbesar, Amerika terbesar, kita kan sumbang akhirnya. Negara-negara itu menyumbang. Akhirnya kondisinya semacam ini bahwa kita itu terjajah selama hampir 600 tahun oleh liberalisme, oleh individualisme, oleh ini. Nah sistem kehidupannya sendiri pada masa itu gimana? Ya pada masa itu memang terlalu bebas, mencekam sekali, mencekam sekali. Terus perpindahan, ada kelihatannya operasi intelijen waktu itu karena sekutu menang, sekutu mau masuk 10 November di Surabaya enggak mampu sama nikah ya Belanda. Mau masuk ke sini enggak mampu. Sedangkan di sisi lain ada penemuan dunia yang sangat spektakuler. Apa tuh? Adalah di Freeport. Ya. Freeport saat itu 1936 itu dikuasai Belanda. Ya. Jadi Rockefeller Sulfur, perusahaan Amerika yang sangat besar, kontraknya sama Belanda. Nah, kecerdasan Soekarno inilah, yang akhirnya bagaimana mengusir Belanda ini, ya kita kan nggak mungkin, ya melawan sekutu yang peralatannya ini. Akhirnya dia minta bantuan ke Amerika, Cina dan Soviet. Soviet ya. Diberi 12 kapal selam. Nah, tahu semacam itu orang Amerika ini panas lagi mendekati Soekarno lagi. Ya, oke, kalau seperti itu saya bantu untuk merebut Irian Jaya, tapi dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, sebagai berikut titik-titik. Nah. Ini obrolan sangat dalam ini. Ya, itu kan istilahnya dunia ya, istilahnya. Dunia betul. Konspirasi dunia yang akhirnya diterima oleh kita, bahasanya akhirnya kita gebukan dewek. Lah di Bumi Ayu sendiri gimana Om dengan kondisi PKI pada saat itu? Ya kan saat itu karena kita menganut selama hampir 200 tahun lebih ekonominya liberal, VOC liberal, termasuk Hogwan ini kan sebenarnya adalah sistem ekonomi yang dianutnya ikut VOC ya. Lah sedangkan komunis ini kan sistemnya kan beda, merata ini. Benar-benar sosialis gitu. Lah perangnya antara sosialis dengan liberalis dibantu oleh Amerika, akhirnya kan yang ke kiri-kirian itu hilang, yang hilang, ya. Akhirnya ada MPRS tahun 66 itu kan sudah ini. Cuma orang yang biasa jadi kompor ke kanan-kananan, yang istilahnya keagamaan itu masih belum ada undang-undangnya. Jadi orang sekarang bisa saja menjual atas nama agama, ya, atas nama ini nggak bisa dianokna, tapi orang menjual atas nama kiri langsung rame ada hukumnya. Nah, ini perlulah catatan bagi generasi yang sekarang. Mari kita nuntut keadilan. Kalau paham yang ke kanan-kanan, yang ke kiri-kirian tidak dibolehkan, yang ke kanan-kanan yang menjual agama, yang jihadi, yang apalah, yang itu juga harus dibatasi ya, supaya Nusantara ini maju lagi. Betul banget. Ini obrolan yang luar biasa. Panjang banget ini pasti. Karena keingintahuan kita itu pasti lebih banyak. Bener banget. Pasti teman-teman. Betul banget. Jadi Bumi Ayu segitunya ya Om? Iya. Segitunya ini baru ngobrol masalah dinamikanya sudah lebih. Seluar hebat itu ya? Hebat. Karena kota industri. Kota gitu. Jadi kalau cuman mikir industri, Bumi Ayu adalah kota Bumi Ayu yang kecil, yang itu kalian salah. Yang kekinian nanti kalian salah. Ini salah banget. Industri loh pada zaman itu.
Ya, Om, makasih banget ya obrolan sama-sama. hari ini. Mudah-mudahan Sama-sama. bisa ketemu lagi, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang dan kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Terima kasih bertemu lagi dengan saya Rido di Ora di Maha Podcast di channel YouTube Ubes TV. Bersama Om Abi Solahuddin. Abi Solahuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.